Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sahabat tani. Kembali kita akan membahas masa depan porang untuk selanjutnya. Nah, jadi yang terjadi di Lombok Utara, termasuk di seluruh Indonesia sekarang itu adalah di harga porang yang anjlok dan belum ada pabrik yang membuka harga. Jadi sebagian teman-teman yang sudah membeli akan memproses itu masih berspekulasi di harga. Nah, jadi untuk di Lombok Utara sekarang kita yang tergabung di kelompok tani, para kelompok tani dalam masa proses registrasi lahan dan sistem koperasi dalam satu pintu. Jadi untuk kita membahas masalah masa depan petani, masa depan porang selanjutnya. Masa depan porang untuk di Lombok saya rasa masih cerah ya, masih cerah. Nah, cuma untuk peredaran bibit itu sekarang sangat lesu. Belum ada yang berani spekulasi beli bibit. Nah, jadi tugas kami yang tergabung di koperasi dan di kelompok tani adalah mencari solusi kemana kita akan menjual. Dan masa depan porang itu tergantung di kita dalam artian pembeli. Dan kita juga di lahan berapa ini kita anjurkan untuk teman-teman itu yang sudah mempunyai bibit. Nah, jadi mempunyai bibit dan sudah ada tanaman dahulu, itu usahakan tanamnya sistem tumpang sari. Sistem tumpang sari. Nah, jadi sebagai tanaman tambahan. Kalau kita berpacu sebagai tanaman utama untuk masa-masa ini, banyaknya teman-teman yang rugi, nah, itu berpatokan di tanaman utama. Nah, di sawah seharusnya ditanami padi, ditanami porang dengan harga, janji harga yang bagus. Jadi untuk selanjutnya ada yang bilang lebih baik ini dimusnahkan. Tapi kenapa harus dimusnahkan? Sedangkan ini ada nilai jual. Kalau kita tanamnya sistem tumpang sari seperti ini, nah, ini semua porang dan itu ya, ini adalah sebagai nilai tambah. Apalagi kita sudah punya bibit. Dan untuk berspekulasi sekarang ini bibit harganya relatif murah. Kalau ada teman-teman yang punya lahan yang nganggur dalam artian bisa yang ditumpang sari, lebih baik saat inilah untuk menanam porang. Kenapa? Bibit murah. Nah, justru setelah kita menanam pasti kita akan berpikir dengan lesunya pembeli sekarang, harga yang sekarang, dan selanjutnya gimana. Nah, jadi untuk di Lombok Utara sendiri di kita itu sudah ada sistem kelompok. Berkelompok tani di Kabupaten Lombok Utara itu sekitar dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Gangga dan Kecamatan Bayan. Itu sudah tergabung dalam satu pintu melalui Koperasi Berkah Gumi Lombok. Nah, jadi semua petani itu akan menjual hasil panennya itu ke koperasi, karena di koperasi juga untuk kita dan kita yang berdirinya koperasi, kita yang mengusahakan, dan itu pasti untuk kita. Nah, untuk membangun kekuatan dalam artian satu pengepul, membangun kekuatan satu pintu dan kualitas satu. Nah, jadi kita sama-sama petani itu bisa saling menjaga. Insya Allah
banyaknya pembangunan pabrik-pabrik yang ada, termasuk di tanggal 25 kemarin PT Rezeka Nayatama itu membuka pabrik peletakan batu pertama yang beralamat di Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Nah, itu dengan target sampai 90% glukomanan, berarti yang sudah bisa dikonsumsi. Jadi, dan satu lagi yang di Lombok Utara, ada di Lombok Timur, di Kecamatan Masbage ya. Itu PT Galih Tulen yang sudah berdiri dan siap proses. Sekarang ini masih menunggu persyaratan-persyaratan yang akan membuka untuk pengolahan. Nah, kalau pabrik sendiri sudah siap proses, cuma masih di hitungan GACC apa itu persyaratan-persyaratan administrasi itu belum kelar. Dan saya rasa untuk selanjutnya itu begitu sudah kelar, ini pabrik berinvestasi banyak, tidak mungkin dia merugi. Jadi masa depan porang saya rasa di Lombok masih aman. Mari kita menanam, jangan takut nggak ada yang beli. Bisa hubungi kami ketika hasil panen ada yang mau jual, khususnya di daerah Lombok. Nah, berapa harga? Untuk harga kita menyesuaikan harga pasar. Insya Allah di bulan 6 ini, pertengahan bulan 6 kita sudah mulai produksi. Kita akan produksi umbi dan chip kering. Nah, kita akan menjual sistem chip yang dari tergabungan koperasi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.